Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, rekan-rekan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali pada pagi hari ini saya menyapa menjumpai Bapak, Ibu, Saudara semua melalui program Motivasi Pagi. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab Amos pasal 9 ayat yang ke-15. Terjemahan baru kedua berbunyi demikian. Aku akan menanam mereka di tanah mereka, dan mereka tidak akan dicabut lagi dari tanah yang telah kuberikan kepada mereka. Firman Tuhan Allahmu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini di bawah tema janji Allah untuk mengembalikan umat Israel. Saudara-saudara terkasih, nats hari ini adalah ayat terakhir dalam kitab Amos. Dan ayat ini berbicara tentang janji Allah untuk mengembalikan umat Israel ke tanah mereka setelah masa pembuangan atau penindasan. Pada masa Nabi Amos, Israel sedang mengalami masa ketidaksetiaan kepada Allah. Mereka melakukan banyak dosa dan melupakan nilai-nilai keadilan sosial. Allah memperingatkan bahwa sebagai akibatnya mereka akan mengalami pembuangan dari tanah mereka yang pada saat itu adalah tanah perjanjian yang dijanjikan. Saudara-saudara terkasih, walaupun Allah mengancam, menghukum, dan membuang mereka, banyak nabi dalam Alkitab juga menyampaikan pesan-pesan harapan tentang pengembalian umat Israel ke tanah mereka. Ini adalah salah satu contoh ayat tersebut. Allah berjanji untuk mengembalikan umatnya ke tanah yang telah dijanjikan kepada mereka, dan bahwa penghukuman mereka tidak akan berlangsung selamanya. Ayat ini bagian dari pesan keselamatan yang menunjukkan bahwa Allah tetap setia pada perjanjiannya meskipun umatnya berdosa. Ini mencerminkan kasih sayang dan kemurahan hati Allah yang mendalam terhadap umatnya, dan bahwa meskipun ada hukuman, ada juga harapan dan keselamatan bagi mereka yang bertobat. Bapak, Ibu, Saudara, apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kita pagi hari ini melalui firman Tuhan ini? Pesan yang pertama adalah kesetiaan Allah. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, pernyataan ini menunjukkan kesetiaan Allah terhadap janji-janjinya. Meskipun umatnya mungkin mengalami hukuman atau pembuangan akibat dosa-dosa mereka, Allah tetap setia untuk mengembalikan mereka ke tanah yang telah dijanjikannya. Hal ini menggambarkan kemurahan hati Allah yang mendalam dan kasih sayang Allah terhadap umatnya. Pesan yang kedua adalah harapan dalam pengharapan. Saudara-saudaraku, pesan ini mengandung pesan harapan yang kuat. Meskipun penghukuman dan pembuangan mungkin datang, ada pengharapan bahwa Allah akan berikan keselamatan dan kesempatan bagi umatnya untuk kembali ke tanah mereka. Hal ini mengajarkan kepada kita bahwa dalam situasi yang sulit, kita selalu memiliki harapan di dalam Allah. Pesan yang ketiga pagi hari ini adalah pentingnya pertobatan. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, pengembalian umat Israel ke tanah mereka tidak hanya menjadi tindakan Allah, tetapi juga tergantung pada pertobatan mereka. Pesan ini merangsang kita untuk merenungkan pentingnya pertobatan sebagai langkah menuju pemulihan dan keselamatan. Pertobatan adalah tindakan kita untuk kembali kepada Allah dan hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Pesan yang keempat pagi hari ini adalah janji pengampunan. Para sahabat yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, meskipun kita mungkin melakukan dosa dan kesalahan, Allah adalah Allah yang Maha Pengampun, yang siap memberikan pengampunan kepada orang-orang yang bertobat. Pesan ini mengingatkan kepada kita semua akan kemurahan hati Allah yang begitu besar dan kemampuannya untuk menghapus dosa-dosa kita,
ketika kita mau kembali kepadanya. Bapak Ibu Saudara terkasih, dengan merenungkan bagian firman Tuhan ini, kita dapat menggali makna kesetiaan Allah, harapan di dalam setiap kesulitan, tantangan yang ada, pentingnya pertobatan, janji pengampunan, dan nilai pentingnya tanah yang dijanjikan dalam relasi kita dengan Allah. Karena itu, renungan ini mengingatkan kepada kita bahwa Allah adalah Allah yang setia, dan kita dapat percaya kepadanya dalam segala situasi. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini menolong, memberkati, memotivasi kita untuk tetap setia kepada Tuhan, membangun relasi yang baik kepada Tuhan. Karena Allah sudah menunjukkan kesetiaannya, karena Allah sudah menunjukkan betapa besar kasih-Nya kepada kita, yang rela mengampuni kita walaupun kita berulang kali berbuat dosa, asal kita mau datang kepadanya. Oleh sebab itu, mari kita jalani hari ini dengan sukacita, dengan penuh semangat, lakukan yang terbaik. Ada Tuhan yang bersama dengan kita sepanjang hari ini. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat berjuang. Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus berkati kita semua. Salam, haleluya, amin.